When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my Hai semuanya, Halo, nama saya Nelly. nama saya Jeffrey. Halo, nama saya Daniel. Nama saya Priscilia, biasanya dipanggil Cilia atau Prisil. Halo, nama saya Reza. Kami pasangan suami istri yang sudah menetap di Melbourne sejak tahun 2002 dan berjemaat di gereja ICC sejak 2,5 tahun terakhir. Saya adalah lulusan dari University of Melbourne. Saya sudah bekerja di ICC kurang lebih 5 tahun. Sekarang adalah mahasiswi di University of Melbourne dan sudah bergereja di ICC semenjak tahun 2017. Saya udah beribadah di ICC kurang lebih 10 tahun. Lebih tepatnya sejak Agustus 2010. Awalnya itu kita berdua diajak ke gereja ICC oleh teman kerja saya, shout out to Evelyn. Kita bersyukur sekali kita diajakin ke ICC, diintroduce ke ICC, karena di mana di gereja ini kita benar-benar bisa semakin mendalami akan firman Tuhan. Bukan hanya kita dengar saja, cuma kita benar-benar belajar dengan dalam akan hal itu, sehingga kita mengerti dan kita juga bisa mengaplikasikannya di dalam hidup. Saya memilih ICC karena menurut saya pengajarannya sangat baik dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dan pelayanan yang bisa diikut sertakan, dan saya juga banyak bertumbuh di gereja ini. Pertama, saya bisa di ICC itu karena saya diajak om saya. Halo Om Henry, saya awalnya merasa agak kepaksa atau kayak merasa hanya rutinitas saja, tapi lama-kelamaan bersyukur kepada Tuhan, saya bisa betul-betul menjadi seorang Kristen yang bisa dibilang bukan KTP lagi. Pertama kali saya tiba di Melbourne 10 tahun yang lalu, sebenarnya sebelum saya ke ICC, saya ikut kakak ke salah satu gereja di Melbourne dan saya menetap di sana kurang lebih 6 bulan. Di mana saya masih mencari-cari gereja untuk menetap.
Kemudian suatu hari saya ikut housemate saya ke ICC, shout out housemate saya Steffi, di mana saya merasakan pertanyaan-pertanyaan saya terjawab dan secara spiritualitas saya juga merasa terpenuhi. Kemudian setelah mengikuti beberapa kali kebaktian, saya pun menjadikan ICC sebagai gereja tetap saya, di mana saya juga terlibat dalam pelayanan di dalamnya. Dan kita juga sangat bersyukur di mana gereja ICC mempunyai suatu komunitas yang very supportive, yang dengan kehangatannya juga di mana kita juga merasa di welcome waktu kita datang, dan sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas, sehingga ketika kita mengalami suatu masalah atau pergumulan, kita bisa bersama-sama mengatasi masalah itu. Sebenarnya kegiatan di ICC itu banyak sekali dan yang saya ikuti itu juga banyak. Tapi salah satu yang saya mau jelasin dikit itu praise and worship. Nah, praise and worship itu either virtual atau yang secara langsung, itu dua-duanya menurutku itu sangat membawa berkat. Salah satu kegiatan yang saya ikuti adalah kelompok pemuda. Saya masih ingat ketika pendeta Christian baru join ICC tahun 2010. Pemuda di antara kita masih kurang dari 10 orang, dan itu pertama kalinya Crucibles, persekutuan pemuda kita, diadakan. Sejak saat itu kami mulai berkembang jadi semakin besar, jadi seminar, menjadi kelompok kecil, dan ada juga waktu di mana ada persekutuan young professionals, dan segala bentuk discipleship pun masih ada sampai sekarang. Ketika saya mengikuti praise and worship itu, pasti ada aja kayak sharing dari orang, atau the songs, atau short reflection dari Chris atau dari siapapun, itu pasti kena atau nusuk begitu di struggle di hati. Jadi ketika ikuti itu sangat terberkati banget sih. Kami berdua mengikuti serangkaian acara di ICC seperti persekutuan doa, praise and worship, kelompok kecil atau kami sebut dengan 3G, dan juga family fellowship, dan juga beberapa pengajaran atau special seminar yang kami ikuti setiap hari Sabtu atau di hari-hari lainnya. Salah satu dari kegiatan yang saya ikuti di ICC adalah Gospel Growth Groups atau 3G, yang merupakan program kelompok kecil. Saya dalam kelompok kecil saya, kita belajar firman bareng sambil mengobrol, bercerita-cerita, dan juga tertawa bareng. Saya mau menjelaskan sedikit tentang persekutuan doa, di mana di dalam kegiatan ini kita bukan hanya berdoa, of course itu salah satu pokok dari persekutuan doa, tetapi juga kita mendengarkan firman dari Chris, di mana kita juga bisa semakin belajar, semakin bisa mengenal akan Tuhan, dan juga tetapi kita ada worshipnya juga, dan yang paling penting of course kita berdoa bersama-sama, tapi kita bukan hanya mendoakan untuk kita secara gereja internal, tetapi kita juga mau mendoakan untuk orang-orang di sekitar kita, which is yang menurut saya itu sesuatu yang baik. Dan kita juga in the end kita bisa semakin mengenal satu sama lain karena kita ada dibagi ke grup, dan kita bisa bersama-sama share akan mungkin masalah pergumulan kita, dan habis itu kita berdoa bersama-sama. So saya sangat terberkati dengan adanya persekutuan doa di ICC. Dan untuk family fellowship yang kami ikut secara reguler, itu sungguh-sungguh memberkati kami berdua sebagai pasangan, juga di dalam keluarga, di mana kami belajar bagaimana cara membina relasi di dalam keluarga sebagai pasangan suami istri atau sebagai orang tua, dan juga bagaimana membina tali kasih itu dengan Tuhan kita sendiri. Ya, kita juga selain itu belajar dari saudara-saudara seiman kita melalui testimoni dan pengalaman hidup mereka, sehingga iman kita dengan satu sama yang lain semakin bertumbuh secara bersama-sama dan secara komunitas. To
Not a king adorned in splendor, robed in glory, but a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With a word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Selamat hari Minggu Jemaat ICC Melbourne, dan kepada setiap Anda yang bergabung bersama dengan kami dimanapun Anda berada di dalam ibadah online hari ini, kiranya Tuhan Yesus sendiri memberkati Anda. Saudara, kita bersyukur kalau sebentar lagi kita akan kembali beribadah secara face to face di gereja kita di Melbourne CBD. Meskipun akan dilakukan secara bertahap, saudara, saya harap Anda excited karena kita kembali akan memuji Allah bersama-sama sebagai eklesia, sebagai tubuh Kristus. Tapi hari ini saudara, kita akan tetap beribadah online, dan mari kita memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Allah yang mengundang kita beribadah. Karena kebaktian ini dibuka di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengarkanlah saudara panggilan beribadah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semangat kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kami nyanyikan. Kekuatan perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kami ceritakan. Mari saudara, kita memujikan kebesaran Tuhan itu dan menyanyi bersama-sama, It is well with my soul. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah kesulitan dan ketidakpastian yang kita mungkin sedang hadapi, janganlah kita merasa khawatir dan gelisah. Tetapi ingatlah janji Tuhan bahwa damai sejahteranya telah disediakan bagi kita. Dan damai sejahtera Tuhan bukanlah seperti apa yang dunia berikan melalui materi atau kenyamanan hidup, melainkan jaminan keselamatan karena dosa kita telah diampuni dan pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Mari kita naikkan bersama pujian It is well with my soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It
sing not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. And Lord, praise the day when my face shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The drum shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. 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 Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, biarlah jiwa hamba-hambamu bersukacita, sebab kepadamu lah ya Tuhan kami mengangkat jiwa kami. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi setiap orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doa kami ya Tuhan. Perhatikanlah suara permohonan kami. Pada hari kesesakan kami berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab kami. Dan hari ini kami ingin berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang mengalami diskriminasi di tempat kerja, perlakuan rasis di masyarakat, bahkan verbal dan physical abuse di rumah. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk mereka yang jadi korban human trafficking dan sex trafficking. Dan karena semua itu, mereka mengalami kesulitan untuk percaya dan mengasihi Engkau ya Allah. Dalam beratnya tekanan hidup mereka dipenuhi kebingungan karena Engkau sunyi dan sepi dan tidak menjawab dan tidak turun tangan di dalam masalah mereka. Mereka menangis dalam keluhan mereka. Mereka menjerit dalam protes mereka kepadamu ya Bapa. Namun kami bersyukur karena Engkau tidak pernah menghanguskan mereka, tidak pernah menghanguskan kami, meskipun kami komplain, bersungut-sungut dan marah terhadap-Mu. Memang Engkau sepertinya sunyi, senyap, dan diam. Namun Engkau peduli kepada kami, karena salib Kristus menyatakan bagaimana Engkau membenci kejahatan dan dosa. Engkau menyatakan kemarahan-Mu yang suci itu. Engkau menyatakan keadilan-Mu yang sempurna itu di dalam Kristus Yesus dengan menghukum kejahatan di atas salib. Kejahatan yang dilakukan orang lain terhadap kami, namun juga kejahatan yang kami lakukan terhadap orang lain. Bapa, kami bersyukur untuk pengorbanan Kristus Yesus bagi kami. Karena Dia yang tidak pernah berdosa dan tidak pernah berbuat jahat itu diperlakukan seakan-akan Ia sendiri adalah dosa dan kejahatan itu sendiri. Agar kami diampuni, dipulihkan, dibenarkan, dan satu hari nanti akan disempurnakan. Biarlah hari ini hati kami dipenuhi dengan sukacita, memuji meninggikan Tuhan yang sudah mengampuni kami. Terima kasih Bapa, dengar doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya.
Saudara, kita akan mendengarkan bersama-sama New City Catechism minggu yang ke-46. Lalu kita akan memujikan satu lagu pujian. I will boast in Christ alone. Aku hanya bermegah di dalam Kristus saja. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa baptisan adalah semacam kita mengatakan I do kepada Tuhan, maka perjamuan kudus adalah semacam kita mengatakan I continue. Sama seperti pernikahan, sepasang pria dan wanita tidak sekedar mengatakan I do, aku mau menjadi suami dan istrimu. Mereka setelah itu harus menjalankan relasi mereka, relasi intim mereka, harus menghidupi persatuan mereka satu dengan lain, dengan menjalankan kehidupan pernikahan mereka sehari demi sehari. Dan salah satu gambar yang paling intim di Alkitab adalah melalui perjamuan, di mana orang itu berkumpul dan menyantap makanan yang sama dan berkomitmen atau menunjukkan melalui perjamuan itu komitmen mereka satu sama lain. Nah, dalam perjamuan kudus, salah satu yang perlu kita ingat adalah kita mengingat, seperti yang sering diucapkan, pengorbanan Kristus bagi kita. Itu sebabnya kita memecahkan roti dan minum anggur bersama-sama sebagai tanda bahwa ini adalah tubuh Kristus dan darahnya yang dicurahkan bagi kita. Tapi seringkali yang kita lupa khususnya dalam gereja-gereja konservatif adalah bahwa perjamuan kudus bukan saja mempunyai nada atau spirit yang serius atau serius atau khusyuk, tapi juga seharusnya mempunyai spirit yang bersemangat dan sukacita. Karena di dalam perjamuan itulah kita menyadari bahwa kita sama rata berdiri membutuhkan anugerah Tuhan, dan kita sama rata sama-sama mengatakan bahwa kita merayakan anugerahnya yang diberikan bagi kita. Nah, itu sebabnya saudara, di dalam perjamuan kudus kita juga menikmati dan merayakan kembali persekutuan kita satu sama lain. Bahwa berapa apapun status kita, berapa lama pun kita sudah pelayanan, kita adalah sama-sama orang yang membutuhkan dan telah menerima anugerah dalam Kristus. Perjamuan kudus juga kita imani sebagai kesempatan di mana Allah secara langsung memberikan kita makanan rohani, menguatkan kita, menguatkan iman kita, memperdalam kasih kita terhadap Dia dan satu sama lain, memberikan kita pengharapan, menghibur kita di tengah pergumulan kita, dan mengingatkan kita bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni dan kita dipanggil untuk hidup yang baru. Dan yang terakhir yang kita perlu ingat juga adalah bahwa perjamuan kudus adalah semacam trailer atau preview bahwa suatu hari nanti seluruh umat Tuhan akan berkumpul dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat bersama dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyantap perjamuan kudus yang kekal, di mana kita tidak akan terpisah satu sama lain, dosa tidak akan lagi menghalangi kita, kesalahpahaman tidak akan membuat sesama orang Kristen berantem dan musuhan, tetapi kita akan diikat oleh kasih kekal di mana kita akan hidup di langit dan bumi yang baru. Itu sebabnya perjamuan kudus bukan sekedar ritual yang kita lakukan mungkin berapa bulan sekali, tapi sungguh-sungguh merupakan semacam ekspresi iman kita akan relasi yang kita miliki di dalam Kristus dan satu sama lain, dan pengharapan akan perjamuan kudus yang kekal yang akan kita nikmati bersama-sama suatu hari nanti. Saya menonton film yang berjudul Devil's Advocate bertahun-tahun yang lalu. Tapi saya selalu ingat pada bagian akhir di mana aktor Al Pacino yang memainkan peran si jahat menutup dengan perkataan sambil tersenyum, "Vanity atau pride is definitely my favorite sin." Saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu melatih rasa bangga atau kesombongan, karena itu sudah menjadi natur keberdosaan kita. Saat orang lain mengganggu pride kita, seringkali kita menjadi marah, bahkan mengeluarkan perkataan atau melakukan perbuatan yang berdosa. Karena semua orang telah jatuh dalam dosa, itu sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, bagi siapa yang berada di dalam Kristus Yesus, Kristuslah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Sehingga
Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Kristus. All I have because of Jesus. All this promise won for me when He paid the highest ransom. Once for always, for my freedom, I will boast in Christ alone. His righteousness and not my own. I will cling to Christ my home. His mercy reigns now and forever. Love will never lose its power. All my failures could not erase. Now I walk within your favor. Grace unending, my salvation. I will boast in Christ alone. His righteousness and not my own. I will cling to Christ my home. His mercy reigns now and forever. What can wash away my sin? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. I will boast in Christ alone. His righteousness and not my own. I will cling to Christ my own. His mercy reigns now and forever. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, sekarang tibalah saatnya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, di dalam segala keterbatasannya dapat menyampaikan apa yang perlu kami mengerti dari firman-Mu, dan tolong setiap kami untuk bisa menyimaknya dengan baik. Kami mohon Allah Roh Kudus yang sudah mewahyukan firman ini, sekarang memberikan kami iluminasi untuk kami memahaminya dengan akurat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah Reason for Faith, dan kita akan membahas satu topik yang sulit, saudara, yaitu apakah Allah Perjanjian Lama adalah Allah yang sadis dan kejam. Untuk mendasari khotbah ini, saya akan mengajak Anda membaca kitab Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5.
Demikian firman Allah. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Dia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan kau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sampai sedemikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya akan mulai dengan memberikan kepada saudara masalah utama dari kesulitan kita untuk memikirkan pertanyaan tadi. Benarkah Allah Perjanjian Lama adalah Allah yang kejam dan sadis? Kalau ada orang yang tidak percaya Allah dan bilang kepada saudara begini, saya sulit sekali untuk percaya Allah Alkitab karena di Perjanjian Lama Allah itu sangat tidak bermoral. Maka saudara, pertanyaan itu sebenarnya sangat mudah untuk dijawab, relatif mudah, karena saudara, Anda hanya perlu berkata seperti ini. Tunggu dulu, dari mana Anda bisa berkata Allah tidak bermoral? Karena kalau Anda tidak percaya Allah, maka Anda percaya bahwa Anda tidak dicipta dalam rupa dan gambar Allah, ya kan? Itu berarti Anda percaya Anda cuman atom dan molekul yang tidak punya moralitas, dan Anda tidak punya basis untuk mengatakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang jahat. Itu sebab Anda tidak punya basis untuk mengatakan bahwa Allah itu tidak bermoral. Saudara, ini saya sudah khotbahkan 2 minggu yang lalu. Kalau Anda belum dengar, silakan Anda cari di YouTube. Tetapi saudara, pertanyaan utamanya adalah bahwa kalau Allah itu baik, kenapa di Perjanjian Lama begitu banyak kekerasan dan pembunuhan massal yang Allah sendiri perintahkan? Tadi kita membaca, saudara, bagaimana Allah mengatakan kepada Israel, maka haruslah kamu menumpas mereka. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali, artinya sampai habis. Saudara, itulah masalah utama, saudara. Apakah Allah melakukan itu secara acak, secara arbitrari, atau ada alasan tertentu? Bahkan yang lebih sulit lagi untuk kita jawab adalah kenapa pada waktu Allah memerintahkan itu, maka termasuk perempuan dan anak-anak juga dimusnahkan. Saudara, kalau kita membaca kitab Ulangan, kita membaca Yosua khususnya pasal yang pertama, Anda membaca misalnya Hakim-Hakim, seluruh kitab itu, saudara, 1 Samuel 15 dan ada banyak lain lagi, itu penuh dengan hal-hal yang sangat mengerikan, saudara, sampai kalau kita membacakannya bagi anak-anak kita itu pikir, aduh ini harusnya R-rated. Ya kenapa? Karena sangat violent, sangat penuh dengan kekerasan fisik. Saudara, bagaimana kita menjelaskan semua ini? Bagaimana kita memahami ini, saudara? Saudara, kita tidak bisa tidak mempedulikan karena passages tersebut ada di dalam Alkitab kita. And New Atheist seperti Richard Dawkins itu memakai teks-teks tersebut untuk menuduh bahwa Allah, orang Kristen adalah genocidal tyrant. Saudara, ini yang dia tulis tentang Allah Alkitab. Richard Dawkins mengatakan bahwa the God of the Old Testament, saya kutip, arguably the most unpleasant character in all fiction. Ya, karakter yang paling tidak menyenangkan di dalam semua cerita fiksi. He is a vindictive, bloodthirsty,
ethnic cleanser, a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. Saudara, berbagai karakter yang diberikan kepada Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu sama sekali tidak perlu disembah. Dia harus dienyahkan. Saudara, banyak orang Kristen lalu berpikir, saudara, apakah kalau begitu kita perlu hanya menyembah Allah di perjanjian baru? Karena Allah di perjanjian lama itu sepertinya Allah yang masih belum berpengalaman. Ya, Allah yang masih suka marah, suka bete, dan kemudian seperti seorang bully, dia menghukum sekehendak hatinya. Sementara setelah ratusan tahun, sekarang Allah di PB itu sudah belajar dari pengalamannya, semakin dewasa itu sebab dia lebih sabar, lebih mengasihi, lebih mengampuni. Saudara, benarkah itu? Saudara, permasalahannya adalah pandangan Richard Dawkins ini bukan pandangan yang baru, saudara. Pandangan minoritas yang karena dipopulerkan, maka setiap orang merasa ini pandangan yang mayoritas. Karena saudara tahu bahwa pandangan ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 144 yang disebut sebagai ajaran Marcionisme, yang mengajarkan bahwa Allah di PL beda dengan Allah di PB, karena Allah di PL itu kejam dan sadis, Allah di PB itu mengasihi dan mengampuni. Saudara, Bapak Gereja Tertullian ya di tahun 200-an itu sudah memberikan counter arguments terhadap Marcionisme di dalam buku 5 jilid yang dia tulis dan dia beri judul Against Marcionisme. Dan dia mengutip misalnya Yohanes 1 ayat 18 yang mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus, dialah yang menyatakan Allah. Jadi tidak ada beda antara Allah PL dan Allah PB. Allah anak tidak lebih mengasihi daripada Allah Bapa. Demikian juga Allah Bapa tidak lebih suka menghakimi dibanding dengan Allah anak. Karena saudara-saudara di dalam perjanjian lama kita tahu ada banyak sekali passages yang menyatakan Allah itu maha kasih. Keluaran 34 misalnya. Kalau Anda membaca kitab Yunus, Anda akan tahu bahwa Allah itu sangat mengasihi orang Niniwe yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kirinya karena mereka begitu jahat. Jadi Allah mengasihi itu ada di perjanjian lama. Demikian juga di perjanjian baru, kita tahu bahwa Yesus seringkali menyatakan penghakiman Allah yang luar biasa dahsyat. Di Matius pasal yang ke-7, pasal 24, pasal 25, saudara, Yesus mengecam penghakiman Allah yang akan turun kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka yang menolak Allah. Jadi saudara-saudara, di perjanjian lama dan perjanjian baru, konsep penghakiman itu sama-sama ada dan Allah PL dan Allah PB adalah Allah yang sama. Tetapi hari ini saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat bagaimana kita memahami kalau begitu, bahwa memang realitanya di perjanjian lama ada kekerasan, ada pembunuhan massal. Ini bukan excuse untuk membela Allah yang dituduh sebagai genocidal tyrant oleh Dawkins dan Hitchens dan Sam Harris. Tetapi saya ingin mengajak Anda untuk kita secara lebih cermat dan jeli memahami saudara Alkitab kita. Itu sebab saya akan mengajak saudara untuk melihat 7 argumen dengan cepat saudara. 7 argumen bagaimana kita memahami semua kekerasan yang terjadi di dalam perjanjian lama. Argumen yang pertama, saudara, adalah argumen redemptive historical. Ya, di dalam sejarah penebusan Allah. Jadi kita harus mengerti, saudara, ketika bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan dan menyerang orang-orang yang ada di sana, saudara, itu ada di dalam sebuah konteks yang lebih besar. Saya akan
sharingkan kepada saudara konteks tersebut. Jadi saudara-saudara, ketika Allah itu menciptakan manusia dalam rupa dan gambarnya, kita tahu di Kejadian pasal yang ketiga, mereka itu menolak pemerintahan Allah atas hidup mereka memberontak dan jatuh di dalam dosa. Dan kemudian saudara, kita lihat bahwa dosa itu merajalela, merasuk setiap bidang kehidupan manusia. Dan ketika setiap orang itu saudara-saudara melakukan apa yang mereka anggap baik, saudara, maka tidak ada lagi pengharapan. Sampai apa? Sampai di Kejadian 12 Allah itu memanggil Abram. Dan kepada Abram ini yang kemudian disebut Abraham, saudara, Allah memberikan sebuah janji bahwa melalui keturunannya maka seluruh bangsa di dunia ini akan diberkati. Saudara, apa yang kemudian terjadi? Maka saudara, ketika bangsa Israel ini diperbudak Mesir karena dosa mereka, maka Allah itu turun tangan dan melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Lalu Allah itu menuntun mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan dia melakukan apa yang dia sudah janjikan kepada Abraham. Nah, masalahnya saudara, tanah Kanaan ini sekarang diduduki oleh berbagai macam bangsa yang ada di sana. Ya, bangsa Amori, bangsa Yebus, dan seterusnya. Nah, saudara, itu sebabnya apa yang diminta Allah untuk dilakukan oleh orang Israel adalah sebetulnya menghalau mereka untuk keluar dari tanah perjanjian, saudara. Karena melalui bangsa Israel ini nantinya akan lahir juru selamat yang akan memberkati seluruh bangsa. Saudara, ini adalah konteks historis. Jadi saudara, perintah Allah itu untuk orang Israel menduduki tanah Kanaan adalah perintah yang bersifat spesifik untuk waktu yang spesifik, untuk membawa kelompok orang yang spesifik menduduki tanah yang spesifik untuk maksud yang spesifik. Jadi saudara-saudara, ini bukan sebuah presiden yang kemudian kita bisa pakai untuk menjadi justification kita kemudian hari ini melakukan perang terhadap bangsa lain. Sebagaimana saudara-saudara, perang salib yang saya kira telah mengabuse, menyalahgunakan, menyalah-tafsirkan teks tersebut tanpa memperhatikan konteks historisnya. Semua yang dilakukan, yang dicatat di dalam kitab Ulangan, kitab Yosua, dan Hakim-Hakim, itu adalah satu kali terjadi di dalam sejarah, saudara, karena ada maksud yang spesifik. Misi Israel itu sangat jelas, saudara. Bukan kolonialisme, bukan ethnic cleansing, bukan pembunuhan massal terhadap bangsa tertentu, dalam hal ini orang-orang di Kanaan. Yang menjadi masalah, saudara, bukan orang-orang yang ada di Kanaan. Tapi yang menjadi masalah, tadi Anda mendengar bahwa tugu-tugu berhala mereka harus dihancurkan. Yang menjadi masalah bukan orang-orangnya. Yang menjadi masalah adalah penyembahan berhala mereka. Yang melibatkan penyimpangan seksual dan moral. Misi Israel adalah agar mereka tidak dipengaruhi oleh budaya dan agama orang-orang Kanaan ini yang sangat brutal dan penuh dengan kejahatan. Saudara, misi orang Israel itu mirip dengan apa yang dilakukan tentara sekutu di Perang Dunia Kedua. Tentara sekutu punya misi, saudara, untuk mengakhiri rejim Nazi. Tetapi, saudara, itu tidak berarti mereka harus membunuh semua orang Jerman. Tidak. Misi mereka adalah melucuti rejim Nazi sehingga Perang Dunia itu dapat diselesaikan. Demikian juga, saudara, misi bangsa Israel itu menghalau mereka keluar dari tanah Kanaan, dan supaya bangsa Israel ini nantinya akan menjadi bangsa yang dari keturunannya melahirkan juru selamat untuk memberkati dunia. Itu sebabnya mereka tidak dapat dipengaruhi oleh berbagai macam dosa dan kejahatan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini. Itu adalah argumen yang pertama dari sisi sejarah penebusan. Argumen yang kedua, saudara, adalah argumen tekstual. Ya, jadi saya membaca cukup banyak, merenungkan
cukup lama saudara-saudara, dan saya menemukan ada 7 argumen ini. Saya harap Anda bisa memperhatikan dengan seksama. Ya, argumen yang kedua ini saya sebut sendiri sebagai argumen tekstual. Saudara, Richard Dawkins itu mengatakan misalnya bahwa cerita Alkitab Yosua mengalahkan Yeriko di kitab Yosua tentunya itu sama dengan ya ketika Hitler itu kemudian menyerang Polandia. Saya kira itu adalah argumen yang sama sekali tidak memahami saudara apa yang sebenarnya dicatat dengan akurat di dalam Perjanjian Lama. Karena kalau saudara melihat bahwa apa yang dikatakan Allah untuk dilakukan bangsa Israel itu sama persis dengan bukti-bukti arkeologis yang ditemukan oleh manusia ratusan bahkan ribuan tahun setelahnya. Misalnya saudara, kota-kota yang diberikan Allah kepada bangsa Israel bukan ternyata kota-kota yang dihuni oleh masyarakat sipil. Bukan civilian towns, tetapi kota-kota itu, ya jadi misalnya Yeriko, Ai, dan juga Hasor adalah military outpost, kota-kota pertahanan militer yang dihuni oleh orang-orang militer, dan hanya sedikit sekali masyarakat sipil, penduduk sipil yang non-militer yang tinggal di sana. Mereka bukan military combatants, mereka adalah orang-orang sipil yang hanya sebagian kecil tinggal di sana. Misalnya saudara, Rahab. Dan Rahab kita tahu di dalam cerita kitab Yosua bahwa dia itu diselamatkan, Rahab dan seluruh keluarganya, karena dia telah menyembunyikan mata-mata dari bangsa Israel di tanah Kanaan. Itu sebab Allah menyelamatkan Rahab yang memang bukan military combatants. Jadi saudara, kita melihat dari argumen tekstual ini bahwa bukan saja kota-kota yang diserang oleh bangsa Israel itu adalah kota-kota yang adalah kota-kota pertahanan militer, tetapi juga saudara, yang lain adalah bahwa penyerangan tersebut bersifat sangat-sangat terbatas. Ulangan 2 mencatat misalnya ada beberapa suku di daerah yang sama di tanah Kanaan itu yang orang Israel tidak boleh sentuh. Jelas sekali dalam Ulangan 2, Anda bisa baca sendiri di rumah. Bahkan saudara, yang lain adalah bahwa saat Israel itu berhadapan dengan mereka ini harus terlebih dahulu kepada bangsa-bangsa ini menawarkan peace offer, menawarkan perdamaian saudara. Ulangan 20 ayat 10 mencatat begini, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Saudara, kalau mereka tidak mau menerima tawaran perdamaian itu, barulah saudara mereka harus dihalau dengan paksa dari tanah Kanaan yang tadinya memang adalah tanah yang disiapkan Allah untuk umat Israel. Jadi saudara, kita lihat bahwa dalam argumen yang kedua ini, argumen tekstual saudara, penyerangan itu dilakukan kepada kota-kota militer secara terbatas, dan itu pun diawali dengan tawaran untuk damai. Saudara, argumen yang ketiga adalah bahwa Allah itu memberikan penghukuman yang adil. Kita membaca misalnya sejak di Kejadian 15 ayat yang ke-16 yang berbunyi begini saudara. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Saudara perhatikan, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Saudara, orang Amori itu adalah salah satu dari banyak orang-orang bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan. Jadi saudara, Allah menunggu 430 tahun sebelum kedurjanaan mereka itu full, penuh, sehingga Allah itu mau tidak mau harus menghakimi orang-orang yang semakin lama semakin berdosa ini. Saudara, Anda mungkin ingin tahu apa sih dosa mereka sehingga Allah itu sampai menghukum mereka dengan menghalau mereka keluar dari tanah Kanaan. Salah satu dewa yang mereka sembah saudara itu disebut sebagai Molok. Dan dewa Molok ini adalah
dewa yang kepadanya orang-orang Kanaan itu mempersembahkan anak laki-laki dan anak-anak perempuan mereka. Saudara tahunya dari mana? Ini dicatat sudah di dalam kitab Ulangan pasal 12 ayat 31. Jangan kau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Anda juga bisa membaca Yeremia 19 ayat 5 dan bunyinya sama, saudara. Seorang sejarawan sekuler Yunani yang bernama Plutarch itu bahkan menulis begini, saudara. Dan ini bukan klaim Alkitab tetapi ditulis oleh sejarawan yang sekuler yang tidak mengenal Allah. Dia bilang bahwa memang ada terjadi dan ditemukan bukti-bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa catatan Alkitab itu akurat sekali. Bahwa memang pada waktu itu terjadi anak-anak yang dipersembahkan kepada Dewi Moloch ini, ya, sebuah patung yang dipanaskan dengan panas yang begitu tinggi. Kemudian orang tua mereka harus mempersembahkan anak laki-laki dan perempuan mereka, dan mereka tidak diizinkan untuk menangisi, karena kalau mereka menangisi itu maka semua persembahan itu tidak dianggap valid. Bahkan saudara, Plutarch itu mencatat bahwa ada pemain-pemain drum yang akan bermain dengan begitu keras supaya orang tua ini tidak bisa mendengar jeritan tangis anak-anak mereka selama beberapa detik sebelum mereka mati. Saudara, kekejian yang seperti ini berlangsung ratusan tahun sampai akhirnya Allah berkata, "Stop, cukup." Dan Allah mendatangkan penghakiman untuk mereka. Dan saudara, karena waktu itu tidak ada pemerintahan yang memegang pedang Allah untuk menjalankan keadilan kebenaran di muka bumi, tidak ada pengadilan, tidak ada polisi, maka Israel lah yang dipakai Allah untuk menjadi instrument of divine justice, yang menjadi alat keadilan ilahi itu dinyatakan. Tetapi saudara, yang menarik, dan ini saya kira poin yang penting, saudara, Israel sendiri tidak luput dari penghakiman Allah ketika mereka pun berdosa kepada Allah. Itu sebabnya kita membaca misalnya dalam Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Saudara, Allah berkata begini, "Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu." Jadi saudara, karena kefasikan mereka. Tetapi kemudian Allah berkata, "Sesungguhnya engkau sendiri adalah bangsa yang tegar tengkuk." Jadi pada waktu Israel sendiri berdosa, Israel itu juga nantinya akan dihukum, saudara. Dan Allah memakai bangsa Mesir, bangsa Asyur, dan bangsa Babilonia untuk menghukum mereka. Saudara, itu sebabnya bedanya Allah di PL dan di PB, saudara. Di PL penghakiman Allah terhadap Israel itu ketika mereka berdosa, mereka tidak diberitahu mereka akan mendapatkan penghakiman kekal nanti di neraka atau mendapatkan mahkota kehidupan, tetapi penghakiman itu terjadi di dalam sejarah mereka, yaitu mereka akan berhadapan dengan bangsa Asyur dan Babilonia. Tapi di perjanjian baru, penghakiman itu diberikan, saudara, oleh Kristus di dalam berbagai macam warning bahwa akan ada kekekalan tanpa Kristus pada waktu mereka terus-menerus melakukan dosa semacam itu. Jadi saudara, argumen ini berkata bahwa Allah memberikan penghakiman yang adil terhadap orang-orang Kanaan. Yang keempat, saudara, ya, argumen yang keempat adalah etymological argument. Artinya, saudara, bagaimana kita melihat kata-kata yang dipakai di dalam banyak sekali ayat-ayat di Perjanjian Lama. Misalnya tadi kita melihat, saudara, haruslah kamu memunahkan bangsa itu sama sekali. Jadi saudara, di dalam
Ulangan 20 ayat yang ke-17 dikatakan, haruslah kau tumpas sama sekali orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu. Kau tumpas sama sekali. Jadi saudara, pertanyaannya adalah mengapa Allah juga meminta semua orang termasuk perempuan dan anak untuk ditumpas? Karena itu sepertinya tidak proporsional. Saudara, ini sebetulnya adalah kata-kata ya, dimusnahkan sama sekali, utterly destroyed, annihilate, devote to destruction. Ini semua adalah kata-kata hiperbola, exaggeration, saudara. Dan ini adalah kata-kata yang seringkali dipakai memang di dalam bahasa perang pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara, para ahli bahasa, ahli literatur menemukan bahwa ini adalah disebut sebagai extreme language of the biblical text. Tetapi tidak berarti literal. Karena kita tahu misalnya ada banyak orang yang kemudian diselamatkan. Misalnya tadi contoh Rahab dan keluarganya. Jadi saudara, kalau kita membaca kalimat bahwa ditumpas habis, itu sama seperti hari ini kita berkata, misalnya saudara, EFL kemarin ya, Grand Final, kita berkata Richmond itu membabat habis Geelong Cats misalnya. Saudara, pada waktu saya berkata seperti itu, tidak berarti bahwa semua pemain Geelong Cats itu dibunuh secara massal oleh Richmond Tigers. Tidak, saudara. Tetapi itu adalah hiperbola yang mengatakan bahwa mereka kalah. Itu saja. Tetapi bahasanya adalah bahasa yang dramatis. Dan saudara, itu yang dipakai di dalam perjanjian lama juga. Jadi saudara, ini adalah argumen etimologis yang perlu kita pahami juga. Argumen yang kelima adalah argumen teologis. Saudara, apakah Allah melakukan pembunuhan dengan mengakhiri kehidupan di dunia ini sesuatu yang bisa dibenarkan? Mari kita tidak lupa, saudara, bahwa Allah yang adalah pemberi kehidupan. Dan dia juga punya hak untuk mengambil kehidupan tersebut. Karena Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Allah. Itu yang dikatakan oleh Ayub, saudara. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Beda dengan kita, karena Allah memiliki hak, saudara, untuk memindahkan orang dari dunia ini ke dunia yang akan datang. Entah mereka itu baru berusia 2 tahun atau sudah berusia 92 tahun. Dan juga, saudara, jangan lupa bahwa sebetulnya kalau kita sudah percaya, Anda dan saya di dalam Kristus, maka saudara, kematian itu adalah perpindahan saja, pindah lokasi dari dunia yang sekarang ke dunia yang akan datang. Jadi saudara-saudara, Allah itu punya hak untuk memindahkan kita dari dunia yang penuh dengan carut marut dosa ini kepada dunia yang akan datang bersama dengan Yesus Kristus. Saudara, kalau ada orang yang tidak percaya Allah, kemudian misalnya saudara, dia itu melakukan aborsi anak dan menganggap bahwa itu adalah haknya. Ya, pro-abortionist, itu adalah hak saya sebagai manusia. Maka saudara, bukankah itu satu hal yang aneh? Kenapa pada waktu Allah di perjanjian lama memutuskan siapa yang terus hidup dan siapa yang mati, maka Allah itu dianggap tidak bermoral, dianggap kejam, dianggap sadis. Sementara seorang manusia yang bukan Allah tentunya, saat dia berlaku seperti Allah lalu memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati, itu adalah hak moral dia. Allah tidak boleh menjadi Allah sementara kita boleh. Saudara, ini tentu satu logika yang tidak masuk akal. Jadi saudara, argumen teologis adalah kalau Allah itu adalah sang pemberi kehidupan, maka dia memiliki hak untuk mengambil kehidupan itu. Dan tidak ada hal yang kita bisa lakukan karena kita bukan Allah.
Argumen yang keenam, saudara, adalah argumen etis, ethical argument. Saudara, karena Allah itu mengasihi kita, sebetulnya justru kalau dia tidak menghukum orang-orang yang bersalah terhadap kita, maka saudara, kita tidak akan menerima dia sebagai Allah yang mengasihi kita. Saya ulangi lagi, saudara. Kalau Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita, maka saudara, kita akan kesulitan mengasihi Allah yang tidak menghukum orang-orang yang bersalah kepada kita. Saya ingin memberikan satu contoh kasus yang real dalam sejarah Indonesia. Saudara, kerusuhan Mei 98, khususnya tanggal 13 dan 14, saudara, adalah sebuah kerusuhan yang berbau rasial, aksi kekerasan yang sistematis dan terencana yang terjadi serentak di beberapa kota, di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di Solo, dan di beberapa kota lain, saudara, terhadap etnis Tionghoa. Saudara tahu ada ratusan perempuan Tionghoa yang selama beberapa hari di beberapa kota itu diperkosa, bahkan beberapa itu secara massal, gang rape. Saudara, kalau Anda melihat semua itu, dan saya pernah, saudara, bersama dengan seorang pendeta mendatangi korban dari kekerasan seksual itu. Dan perempuan ini, saudara, dengan menutup wajahnya, saudara, tidak bisa bercerita dengan akurat apa yang terjadi padanya. Saya dan rekan hamba Tuhan ini datang untuk memberikan, saudara, bantuan uang, bantuan doa untuk dia mewakili beberapa gereja. Saudara, perempuan ini sangat bergetar ketika dia harus mengulang pengalamannya, saudara. Dan pada waktu saya membayangkan semua itu, saudara, saya akan merasa sangat marah pada waktu saya menyembah Allah dan saya tahu Allah tidak berbuat apa-apa. Tetapi kalau Allah itu menghukum orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku kekerasan seksual tersebut melalui pengadilan, melalui polisi, melalui hakim, saudara, itu yang saya harapkan. Allah itu bertindak. Kalau kasih dan penghakiman itu bukan sesuatu yang terjadi bersamaan, saudara, maka saya tidak akan bisa menyembah Allah yang sedemikian, saudara. Kasih dan penghakiman itu harus berjalan bersamaan. Saudara, kalau saya tidak tahan melihat bagaimana para korban tersebut diperlakukan sementara pelakunya itu bebas berkeliaran sampai hari ini, saudara, betapa Allah itu lebih frustrasi kalau dia mengasihi kita dan orang-orang yang berlaku jahat kepada kita itu tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Saudara, kalau Allah tidak menghakimi, berarti dia tidak peduli bagaimana kita diperlakukan terhadap orang yang jahat kepada kita. Saudara, seorang yang bernama Miroslav Volf, seorang teolog, saudara, menulis dalam bukunya Free of Charge, saudara. Dia berasal dari Kroasia, Yugoslavia, saudara, dan dia berkata dalam bukunya, saudara, 200.000 orang di daerahnya itu telah dibunuh secara sistematis, 3 juta orang itu displaced, terhilang, desanya dan kota-kota di sekitarnya itu dihancurkan. Dan saudara, dia mengatakan bahwa saya tidak bisa membayangkan Allah tidak marah terhadap semua itu. Dia bilang, tadinya saya itu sering mengeluh terhadap Allah yang menghakimi dan Allah yang menyatakan kemarahannya. Tetapi sekarang saya sadar sesadar-sadarnya bahwa justru sebaliknya saya akan memberontak kepada Allah yang tidak marah pada waktu ada kejahatan itu terjadi. Lalu dia menulis begini, saudara, Allah itu marah bukan terlepas dari kasihnya, tetapi Allah itu marah justru karena dia itu mengasihi. Saudara, jadi argumen etis ini berkata, saudara, bahwa Allah yang mengasihi kita,
adalah Allah yang akan marah terhadap ketidakadilan, kejahatan yang terjadi kepada kita. Itu sesuatu yang kita akan harapkan, saudara, terhadap Allah yang kita sembah. Saudara, argumen yang ketujuh dan terakhir adalah gospel-centered argument. Apakah Allah Perjanjian Lama itu kejam dan sadis? Saudara, tidak. Karena kita sudah melihat, saudara, bahwa dia sudah sabar menunggu ratusan tahun terhadap orang-orang Kanaan itu. Dan Allah bersabar kepada Anda dan saya, saudara. Hari ini, bahkan bukan hanya itu, saudara, kita tahu bahwa Allah kemudian mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dunia dan menanggung hukuman dosa Anda dan saya di atas salib. Saudara, Getsemani itu menjadi tempat bersejarah yang menyatakan, saudara, bagaimana Allah kita adalah Allah yang menyatakan kasih-Nya kepada Anda dan saya dengan menghukum dosa di dalam Kristus Yesus. Saudara, Getsemani menjadi tempat di mana Yesus berdoa sedemikian, saudara. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tahu, cawan penderitaan itu adalah lambang murka Allah. Yesaya pasal 51 ayat 22 berbicara tentang isi cangkir kehangatan murka Allah. Isi cangkir kehangatan murka Allah. Saudara, kalau kita bicara tentang orang-orang Kanaan, Anda dan saya sebetulnya adalah orang-orang Kanaan itu, saudara. Kita melakukan berbagai macam dosa terhadap Allah yang baik. Allah akhirnya harus menghukum Anda dan saya. Tetapi yang Dia lakukan adalah menghukum anaknya yang tunggal di atas kayu salib dengan seluruh kehangatan murkanya itu, saudara. Yesus Kristus bertanya, bukan, kalau mungkin sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu daripadaku, apakah ada cara lain? Tidak ada, saudara. Dia harus naik ke atas kayu salib dan dia harus menerima penghukuman Allah itu demi Anda dan saya. Dan bukan hanya dia menerima cawan itu, dia harus meneguknya sampai habis, saudara. Sehingga Anda dan saya mendapatkan pengampunan dari Allah. Saudara, Anda dan saya selalu tidak mau punya Allah yang penuh kemarahan. Tapi saudara, kalau Anda ingin punya Allah yang mengasihi Anda dan saya, maka Anda harus juga punya Allah yang sama, yang akan menghukum dosa itu tanpa menghanguskan kita. Dan itu sebabnya Dia mengirimkan Yesus Kristus ke dunia ini. Saudara, mari kita berespon kepadanya. Kalau hari ini Anda dan saya sudah hidup jauh dari Allah, melakukan berbagai macam dosa sekehendak hati kita sendiri, saudara, mari kita datang ke salib dan melihat, saudara, bagaimana Dia mengampuni kita dengan menghukum anaknya sendiri, menanggung segala dosa dan kejahatan kita. Mari kita datang kepadanya dan berkata, inilah aku, Tuhan, yang tidak layak menerima belas kasih dan pengampunanmu, tetapi Kristus sudah melakukannya bagi kami. Maukah, saudara? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, seringkali pada waktu kami marah karena kami merasa hak-hak kami dilanggar orang lain dan lupa bahwa Engkau padahal selalu berdaulat dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kemarahan-Mu berbeda dengan kemarahan kami. Karena kemarahan-Mu suci adanya. Kemarahan-Mu dipenuhi dengan belas kasih dan kasih karunia. Bawalah kami ke salib Kristus ya Bapa, untuk melihat juru selamat kami yang terpaku telanjang menanggung hukuman dosa yang kami seharusnya tanggung. Kristus dihukum supaya kami dapat diampuni. Kristus ditolak supaya kami dapat diterima.
Kristus dikutuk supaya kami dapat diberkati. Jikalau kami telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu hari ini ya Bapa, berjalanlah kiranya di tengah-tengah kami, supaya kami dapat menyatakan kemuliaan salib itu sepanjang sisa hidup kami di dunia ini, sampai Engkau menyempurnakan kami di dunia yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, sebentar kita akan melihat beberapa slides pengumuman. Saya ingin menggarisbawahi saudara, Gospel Talk tetap akan kita adakan setelah ini. Mari bergabung kalau Anda memiliki pertanyaan dan hal-hal yang perlu diklarifikasi dari apa yang saudara baru dengar. Dan saya ingin kembali mendorong Anda. Sebentar kita nanti akan kembali beribadah face to face. Mari kita dengan semangat yang diperbarui karena salib Kristus, kita melayani Tuhan kita, memberikan semua hal yang kita mampu berikan sesuai dengan talenta dan porsi kita, melayani Juru Selamat kita yang hidup dibangkitkan untuk saudara dan saya. Dan sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita. Hai semuanya, Halo, nama saya Nelly. nama saya Jeffrey. Halo, nama saya Daniel. Nama saya Priscilia, biasanya dipanggil Cilia atau Prisil. Halo, nama saya Reza. Kami pasangan suami istri yang sudah menetap di Melbourne sejak tahun 2002 dan berjemaat di gereja ICC sejak 2,5 tahun terakhir. Saya adalah lulusan dari University of Melbourne. Saya sudah bergereja di ICC kurang lebih 5 tahun. Sekarang adalah mahasiswi di University of Melbourne dan sudah bergereja di ICC semenjak tahun 2017. Saya udah beribadah di ICC kurang lebih 10 tahun. Lebih tepatnya sejak Agustus 2010. Awalnya itu kita berdua diajak ke gereja ICC oleh teman kerja saya. Shout out to Evelyn. Kita bersyukur sekali kita diajakin ke ICC, diintroduce ke ICC, karena di mana di gereja ini kita benar-benar bisa semakin mendalami akan firman Tuhan. Bukan hanya kita dengar saja, cuma kita benar-benar belajar dengan dalam akan hal itu, sehingga kita mengerti dan kita juga bisa mengaplikasikannya di dalam hidup. Saya memilih ICC karena menurut saya pengajarannya sangat baik, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dan pelayanan yang bisa diikut sertakan, dan saya juga banyak bertumbuh di gereja ini. Pertama, saya bisa di ICC itu karena saya diajak om saya. Halo Om Henry, saya awalnya merasa agak kepaksa atau kayak merasa hanya rutinitas saja, tapi lama-kelamaan bersyukur kepada Tuhan, saya bisa betul-betul menjadi seorang Kristen yang bisa dibilang bukan KTP lagi. Pertama kali saya tiba di Melbourne 10 tahun yang lalu, sebenarnya sebelum saya ke ICC, saya ikut kakak ke salah satu gereja di Melbourne, dan saya menetap di sana kurang lebih 6 bulan. Di mana saya masih mencari-cari gereja untuk
menetap. Kemudian suatu hari saya ikut housemate saya ke ICC, shout out housemate saya Steffi, di mana saya merasakan pertanyaan-pertanyaan saya terjawab dan secara spiritualitas saya juga merasa terpenuhi. Kemudian setelah mengikuti beberapa kali kebaktian, saya pun menjadikan ICC sebagai gereja tetap saya, di mana saya juga terlibat dalam pelayanan di dalamnya. Dan kita juga sangat bersyukur di mana gereja ICC mempunyai suatu komunitas yang very supportive, yang dengan kehangatannya juga, di mana kita juga merasa di welcome waktu kita datang, dan sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas, sehingga ketika kita mengalami suatu masalah atau pergumulan, kita bisa bersama-sama mengatasi masalah itu. Sebenarnya kegiatan di ICC itu banyak sekali dan yang saya ikuti itu juga banyak. Tapi salah satu yang saya mau jelasin dikit itu praise and worship. Nah, praise and worship itu either virtual atau yang secara langsung, itu dua-duanya menurutku itu sangat membawa berkat. Salah satu kegiatan yang saya ikuti adalah kelompok pemuda. Saya masih ingat ketika pendeta Christian baru join ICC tahun 2010. Pemuda di antara kita masih kurang dari 10 orang, dan itu pertama kalinya Crucibles, persekutuan pemuda kita, diadakan. Sejak saat itu kami mulai berkembang jadi semakin besar, jadi seminar, menjadi kelompok kecil, dan ada juga waktu di mana ada persekutuan young professionals, dan segala bentuk discipleship pun masih ada sampai sekarang. Ketika saya mengikuti praise and worship itu, pasti ada aja kayak sharing dari orang, atau the songs, atau short reflection dari Kok Chris atau dari siapapun, itu pasti kena atau nusuk begitu di struggle di hati. Jadi ketika ikuti itu sangat terberkati banget sih. Kami berdua mengikuti serangkaian acara di ICC seperti persekutuan doa, praise and worship, kelompok kecil atau kami sebut dengan 3G, dan juga family fellowship, dan juga beberapa pengajaran atau special seminar yang kami ikuti setiap hari Sabtu atau di hari-hari lainnya. Salah satu dari kegiatan yang saya ikuti di ICC adalah Gospel Growth Groups atau 3G, yang merupakan program kelompok kecil. Saya dalam kelompok kecil saya, kita belajar firman bareng sambil mengobrol, bercerita-cerita, dan juga tertawa bareng. Saya mau menjelaskan sedikit tentang persekutuan doa, di mana di dalam kegiatan ini kita bukan hanya berdoa, of course itu salah satu pokok dari persekutuan doa, tetapi juga kita mendengarkan firman dari Kok Chris, di mana kita juga bisa semakin belajar, semakin bisa mengenal akan Tuhan, dan juga tetapi kita ada worshipnya juga, dan yang paling penting of course kita berdoa bersama-sama, tapi kita bukan hanya mendoakan untuk kita secara gereja internal, tetapi kita juga mendoakan untuk orang-orang di sekitar kita, which is yang menurut saya itu sesuatu yang baik. Dan kita juga in the end kita bisa semakin mengenal satu sama lain, karena kita ada dibagi ke grup dan kita bisa bersama-sama share akan mungkin masalah pergumulan kita, dan habis itu kita berdoa bersama-sama. So saya sangat terberkati dengan adanya persekutuan doa di ICC. Dan untuk family fellowship yang kami ikut secara reguler, itu sungguh-sungguh memberkati kami berdua sebagai pasangan, juga di dalam keluarga, di mana kami belajar bagaimana cara membina relasi di dalam keluarga sebagai pasangan suami istri atau sebagai orang tua, dan juga bagaimana membina tali kasih itu dengan Tuhan kita sendiri. Ya, kita juga selain itu belajar dari saudara-saudara seiman kita melalui testimoni dan pengalaman hidup mereka, sehingga iman kita dengan satu sama yang lain semakin bertumbuh secara bersama-sama dan secara komunitas.